Yo 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 yo, what's up bro, selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, kegiatan kita hari ini atau siang ini masih tetap di bengkel, di bengkel dan akan selalu di bengkel. Hari ini kita akan mereview, hari ini atau siang ini kita kedatangan Post One ZR, Yamaha Post One ZR atau disebut dengan Fish Air. Fish Air ini ceritanya begini, kata bapaknya, "Mas, motorku kok loyo banget ya mas," gitu kan. Padahal motor ini habis diservis dari bengkel ujung sana mas, gitu kan. Ini sudah bolak-balik masuk bengkel mas, dari bengkel A, bengkel B, bengkel C, nggak ada yang pernah cocok mas. Tenaganya loyo, malah disarankan kita untuk isi ganti karburator, ganti kampas kopling, ganti gear belakang dibesarin, nah macam-macam suruh ganti ini ganti itu, tapi buktinya nol. Nah setelah kita cek, kita terima masukan sama bapaknya, kita cek satu persatu, memang benar karburator sudah dicek, diservis, kondisinya normal. Habis itu kalau kondisi kampas kopling kayaknya nggak begitu bermasalah, karena ini gejalanya ini loyonya ini loyo kayak bisa dibilang digas kosong gitu kan ya, mati-mati habis itu digas kosong, kayak seakan-akan minyaknya ini tersendat-sendat, tersendat-sendat, seakan-akan habis di jalan. Di saat ditarik gas itu tiba-tiba berhenti, terus ada timbul kayak suara telat minyak. Dalam arti ini kampas kopling normal, kita pastikan normal. Setelah kita cek kita pastikan normal. Wong kita analisa, wong kita bengkel, wong kita seorang teknik, wong kita seorang mekanik, ini harus bisa benar-benar menganalisa, benar-benar teliti dalam menganalisa suatu masalah, dalam menganalisa suatu penyakit di mana penyakit motor ini sudah dari bengkel A, sudah dari bengkel B, sudah dari bengkel C. Nah, itu pun belum ketemu penyakitnya. Nah, dari sini kita sebagai seorang mekanik, di sini kita sebagai seorang teknik, kita merasa tertantang. Bagaimana kita bisa melebihi bengkel yang sebelumnya didatangi sama bapaknya ini dan penyakitnya belum tertemukan. Nah, di sini sebagai seorang mekanik, di sini sebagai seorang jiwa teknik, ini kita tertantang untuk mengetahui penyakit. Nah, sebelum kita lanjut ke video berikut, jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng untuk mengikuti kegiatan perbengkelan bersama dunia Dinda Gemes. Oke, lanjut. Ini singkat cerita, kita sudah cek semuanya, kita sudah coba sebentar, dan sesuai kata bapaknya, intinya tenaganya loyo. Loyonya ini bukan mutlak karena kampas kopling tipis, dalam arti meraung, tapi loyonya ini loyo digas di tempat pun nggak akan bisa menaik gasnya. Nah, ini dalam arti kita feeling kita itu seputaran sil bandulan sama membran itu bukan bahasanya, bukan membran minyak tapi valve ya, bisa dibilang di sini itu disebut valve atau lidah untuk pernapasan karburator. Nah, setelah kita cek, setelah kita telusuri bahwa karburatornya benar memang normal, kita cek lagi, tapi memang kita harus benar-benar ngecek lagi, kita nggak boleh terpaku sama kondisi awalnya kayak apa. Nah, ini kita sudah cek bagian karbu sama lidahnya, lidah untuk pernapasan, bisa disebut valve atau disebut lidah. Intinya ini lidah ini kita pastikan, karena kita sudah cek ya, ini dipastikan untuk harus normal ya, karena sistem kerjanya biasa kan di saat diengkol ini akan membuka nutup buka nutup seiring pernapasan mengikuti gerak langkah piston maju mundur, dia akan buka nutup. Kalau sistem kerjanya sedemikian, ini nggak bisa ngikuti buka nutup, alias dia akan membuka terus, ini otomatis akan mengakibatkan minyak ini kurang bisa akselerasinya, kurang sempurna. Nah, dari sini awal timbullah
suara atau loncatan atau geberannya ini kurang full. Nah, di sini sudah kita pastikan, di sini sudah kita prediksi dari awal, kita telusuri dari kata-kata bapaknya bahwa motor Postvan ZR ini loyonya bukan dari kampas kopling yang tipis atau aus, loyonya bukan karena faktor karburator yang mungkin kurang bagus, loyonya bukan karena gear belakang kurang besar atau kurang maksimal, tapi ini loyonya bagian lidah atau valve atau tempat isap karburator, bisa disebut cukup kita lidah gitu ya, lidah atau valve. Nah, biasanya kelasnya untuk 2 atau salah satunya Postvan ZR Fish Air ini biasanya kalau kita tandai begini, kalau kelasnya meraung dalam arti kita untuk performa dalam perjalanan jauh itu meraung atau seakan-akan kayak setengah ngopling, ini bisa dipastikan kemungkinan kampas kopling itu sudah tipis atau aus. Itu satu prediksi pertama seorang bengkel atau seorang teknik ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, biasanya kalau digeber itu suaranya naik turun, seakan-akan kayak gas itu nggak terkontrol. Itu biasanya dari seal bandulan sebelah kiri ya. Dengan catatan seal bandulan ini biasanya sudah mulai bocor, itu pertandanya seperti itu. Ketiga, di bagian gear belakang kalau dia sudah nggak standar lagi, mungkin biasanya yang sering terjadi itu kalau gear belakang diperbesar, biasanya tenaganya akan ngempos, dalam arti enak di awal tapi nanti di tengahnya ngempos, biasanya seperti itu dari gear belakang. Nah, kita lihat dulu, kita analisa dulu sebelum motor ini diservis, kita analisa dulu, kita lihat dulu benar-benar, kita cermati dulu. Wong seorang mekanik itu harus seperti itu. Kita nggak boleh gegabah mengambil kesimpulan atau kita nggak boleh gegabah mengambil keputusan dalam menangani suatu masalah. Kita harus benar-benar jeli, kita harus benar-benar teliti yang dimaksudnya pasien itu bagaimana, yang dialami pasien itu bagaimana, yang dimaksudkan, yang dimau pasien itu bagaimana. Kita harus teliti, kita harus benar-benar memahami. Jangan asal bongkar, jangan asal mengganti ini itu. Seorang mekanik itu pantang sampai terjadi kesalahan, itu jangan sampai. Manusia itu memang benar nggak lepas dari kesalahan. Tapi kita seorang mekanik itu harus teliti. Kita harus benar-benar antisipasinya itu ada. Kerja itu harus ada aturannya. Kerja itu harus berdasarkan teknik. Logika itu main. Jangan asal bongkar, jangan asal ganti, jangan asal mendetek suatu penyakit, jangan asal memvonis suatu penyakit. Pak, ini yang rusak, ganti. Bu, ini yang rusak, harus diganti. Kalau nggak diganti, anu bla 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 bla. Nggak boleh seperti itu. Seorang mekanik yang baik itu harus benar-benar memahami apa yang rusak, kita pikirkan dulu, baru kita analisa, baru kita putuskan. Setelah kita bongkar 100%, oh rusaknya seperti ini Pak, oh rusaknya seperti ini Bu. Nah, seperti itu. Seorang mekanik yang baik itu harus seperti itu. Jangan sampai gegabah memvonis suatu penyakit, memvonis suatu gejala bahwa ini yang rusak, harus ganti ini, nggak boleh. Kita pahami dulu maksud dan tujuannya perkataan si pasien itu apa. Habis itu kita cek kondisinya motor kayak apa, baru kita analisa dalam pikir. Seorang mekanik itu pikirannya harus cepat. Kita harus cepat menganalisa suatu penyakit, nggak boleh terlalu santai. Kita nggak boleh terlalu santai dalam mikiri ini itu apa segala macam, nggak boleh. Intinya seperti itu ya, kurang lebih rumus-rumus atau pakemnya atau aturan seorang mekanik itu kurang lebih seperti itu. Oke, bisa difahami. Oke, lanjut. Ini kita sampai kita cek ya. Intinya di bagian karburator sudah kita cek normal, nggak bermasalah. Tapi nggak ada salahnya kita cek lagi satu-satu ya. Karburator normal, karena kita nggak boleh terpaku sama satu keputusan, dalam arti satu rumusan sama dari bapaknya, oh mas ini gini gitu kan. Nggak, kita harus meneliti benar-benar bahan masukannya kayak apa, kondisi motornya kayak apa gitu. Kalau misalnya bapak, mas motorku kok loyo banget ya gitu kan, nah loyonya kita cek, loyonya bagaimana, apa loyo karena kampas kopling, atau loyo karena karburator, atau loyo karena isapnya bagian karburator, dalam nama lain bisa valve. Nah, ini kita harus lidiki dulu satu-satu.
bisa juga ini karena faktor pengapian yang kurang beres. Nah, kita harus selidiki satu-satu. Kita cek karburatornya bagus, habis itu kita cek pengapian dari CDI masuk ke kontak, apakah dia ada permasalahan. Biasanya seperti itu. Kita cek satu-satu dulu, kita teliti. Kita jangan menggampangkan suatu penyakit yang berakibat nanti akan fatal. Nah, ini kita cek setelah karburatornya dibongkar, ternyata di dalamnya normal aja, nggak ada masalah yang berarti. Kita cukup bersihkan lagi, kita cek satu-satu ya. Nah, di situ intinya motor ini sudah ketemu penyakitnya, yaitu bagian valve atau isap ya, isap membran, bukan membran minyak ya, tapi valve. Sekali lagi, untuk memahami atau mengkarakter seorang menjadi seorang mekanik itu harus benar-benar diawali dari sifat yang keuletan, kejujuran, ketelitian. Seorang mekanik itu memang benar-benar harus dimiliki seorang bengkel, karena derajatnya seorang bengkel, derajatnya seorang mekanik, derajatnya seorang teknik itu benar-benar berawal dari kejujuran, ketelitian, kesabaran dalam menangani suatu masalah. Jangan sampai seorang mekanik ketemu baru penyakit sedikit sudah mengeluh, ketemu penyakit ini segala macam sudah mengeluh. Nggak boleh seperti itu. Seorang mekanik kita harus berjiwa kuat, kita harus pantang menyerah. Bagaimana caranya penyakit ini sembuh, bagaimana caranya motor ini selesai di tanganku. Nah, itu suatu kebanggaan, suatu keharusan, suatu tuntutan. Seorang mekanik ini harus benar-benar bisa mengatasi. Kita harus berprinsip, kita harus bisa. Biarpun bengkel yang lain nggak bisa, kita harus bisa. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, seberapa keras kita berpikir, kita itu harus bisa. Nah, itulah prinsip seorang mekanik, prinsip seorang teknik. Sebelum menganalisa benar-benar, kita itu harus kuat mental. Jangan sampai mudah tergoyahkan bahwa mas tiba-tiba datang, mas motorku ganti ini yo, nggak boleh langsung yo, nggak boleh langsung ngikuti. Iya pak, siap. Iya siap itu boleh aja sekedar ucapan, tapi kita analisa dulu. Jangan sampai nanti kita melakukan kesalahan dengan segera mengganti ini itu, sekalinya salah, sekali salah persepsi. Malunya kita seorang bengkel, malunya kita seorang teknik, karena kita tidak menggunakan aturan dalam kerja, karena kita tidak menggunakan aturan dalam menganalisa suatu penyakit. Jadi sehingga mengakibatkan kurangnya atau gagalnya mengatasi suatu masalah ini karena kecerobohan kita. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Intinya di sini kita saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu, saling berbagi tips dalam dunia perbengkelan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi teman-teman mekanik atau semua yang mempunyai motor, atau khususnya Postban ZR di rumah mungkin menemukan gejala seperti ini. Ini yang bermasalah di valve-nya ya, atau untuk bagian isap karburator. Nah, ini cukup disetel, nanti kita setel ulang, nanti pasti akan berhasil karena yang lain sudah kita cek. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan perbengkelan bersama Dinda Gemas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf untuk yang para master-master. Kita intinya hanya share, berbagi pengalaman. Jika ada yang kurang mohon kritik dan saran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi kita minta maaf jika ada kesalahan dalam kita menyampaikan video ini. Intinya kita mungkin kekurangannya kita sebagai manusia biasa, intinya pengennya berbagi ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah mengikuti semua kegiatan perbengkelan bersama Dinda Gemas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi thank you.